Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Widya Official. Kali ini saya akan lebih mengulas yang video kemarin. Takutnya teman-teman tuh banyak yang gagal fokus gitu. Jadi salah pengertian gitu kan. Makanya di episode ini akan saya ulas lagi biar nggak ada salah paham ataupun negative thinking gitu kan gitu. Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu ya. Yang episode kemarin saya kan bilang kenapa Lesti cabut gugatan atas suaminya kan? Saya bilang itu perpisahan yang tertunda gitu kan. Ya, saya berharap saya yang saya sampaikan itu salah gitu kan. Saya bukan ngejudge, bukan ngejudge ini loh, ini harus berpisah ataupun nggak ada orang yang menginginkan keburukan dalam suatu hubungan kan. Tapi ya mungkin orang-orang kan bisanya bilang seperti itu gitu kan. Ya itulah yang saya lihat gitu kan. Jadi dari awal pernikahan mesti orang-orang kan mungkin dari pihaknya Lesti atau pihaknya si Rizky itu kan, lah aku ada kepentingan apa gitu kan, saya nikah cinta gitu kan, kalian lebih tahu apa itu kepentingan, dan saya nggak mungkin menjabarkan di sini juga karena kalian lebih tahu lah, dan itu pun kan nggak harus dipublikasikan gitu. Jadi dari awal mungkin Dede Lesti juga kan udah pernah nerangin gitu kan, bikin video klip awalnya saya harus dengan Kak Bilar gitu kan, waktu itu kan belum ada apa-apa kan gitulah, disitulah jadi ada mungkin di orang yang nggak tahu apa sih bagusnya Rizky Bilar gitu kan, apalagi yang udah mengenal masa lalunya gitu kan. Tapi kan bagi Dede Lesti kan dengan pakai klip model Rizky Bilar akan lebih, videonya itu, lagunya itu akan lebih booming lah, lebih diterima masyarakat gitu kan. Apalagi habis itu netizen juga kan menjodoh-jodohkan gitu kan, menjodoh-jodohkan lah gitu. Jadi awalnya sekedar urusan kerjaan, akhirnya kan iya ya, asik juga ya mungkin kalau suami istri itulah gitu kan. Jadi itulah yang disebut kenapa bukan karena Allah gitu kan. Jadi sebenarnya ya netizen juga cukup andil lah dengan apa yang terjadi sekarang gitu kan. Ini dulu yang jodoh-jodohin juga siapa kan, awalnya juga Dede Lesti sama Rizky Bilar juga karena urusan kerja doang kan, fake karena kerjaan gitu kan. Tapi ya gitu, kadang kita juga apalagi Dede Lesti itu begitu ngerasain saya besar, saya seperti ini karena siapa? Karena netizen kan, karena penggemar-penggemarnya, karena fan-fannya kan, jadi sedikit banyak ya cukup tahu diri untuk tidak mengecewakan fan-fannya juga kan gitu. Jadi saya harap teman-teman juga jangan gagal paham gitu kan, jangan gagal paham, dan saya tidak mendoakan ini benar-benar terjadi itu kan. Tapi kalau memang udah garis Tuhan, siapa yang menolak ya kan? Apapun yang kita planning, apapun yang kita inginkan, belum tentu pas dengan apa yang sudah Tuhan gariskan untuk hidup kita kan gitu. Jadi tapi pesan saya, kalau next suatu saat benar-benar hubungan harus berakhir, harus menjalani pahitnya perpisahan, pesan saya sama Dede Lesti, ini jadi pelajaran yang sangat berharga gitu. Mungkin
Lesti udah biasalah berkompetisi, pahitnya kompetisi dalam ajang dangdut gitu. Tapi kompetisi dalam kehidupan itu ternyata kan tidak, lebih sulit lagi gitu kan, lebih 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 apa, meresap energi yang luar biasa gitu kan, harus harus mentalnya harus kuatnya luar biasa juga. Saran saya ke Dede Lesti, ini cukup kesalahan, maaf maaf bukan kesalahan, ini cukuplah pelajaran yang sudah dilalui, ke depannya lebih berhati-hati dalam memutuskan untuk menjalin hubungan apalagi pernikahan. Karena yang saya lihat, kalau cepat nanti ketemu lagi pun, kalau cepat memutuskan itu akan gagal lagi. Jadi sebaiknya fokus, kalau misalnya benar-benar terjadi ini harus berpisah dengan Rizky Bilar, fokus karir sama ngedein anak, bahagian keluarga dulu gitu lah, biar waktu yang menjawab kapan jodoh itu datang yang benar-benar pas gitu kan. Jadi daripada nanti uh, ada yang datang terus merasa cocok gitu, terus cuman karena demi membahagiakan fans, ya kan, karena perjodohan kayak gitu, kompor-kompor ini gitu ngikut, akhirnya dirimu yang akan susah lagi. Sebaiknya nggak usah lah gitu kan. Tetaplah lebih baik berprestasi dalam karir, bahagiakan fan-fan Lesti uh, dengan prestasi Lesti gitu kan. Tetaplah tetap tunjukkan yang terbaik lah. Nah, kalau masalah karir, tunjukkan karir lah. Masalah keluarga, masalah hati, cukup Dede Lesti yang tahu, cukup Dede Lesti yang memutuskan. Jadi cukup kegagalan yang misalnya ini benar-benar terjadi gitu, cukup kegagalan yang kemarin. Jadi pelajarannya paling mahal, yang paling berharga gitu. Jadi jangan mulai kesana lagi, hanya ingin membuat orang senang gitu loh. Pikirkan diri sendiri juga, apapun keputusannya itu, toh semuanya kan dirimu yang akan ngerasain kan, susah senangnya gitu. Karena penonton, fans gitu, itu kan sekedar tahu sampulnya doang gitu. Jadi lebih berhati-hatilah, lebih lebih bijaksana gitu kan. Jadi jadikan kepahitan masa lalu itu menjadi pemacu untuk lebih lebih maju lagi, lebih mendapatkan ridho Tuhan. Dengan insya Allah jodoh, dengan kesabaran itu jodohnya akan jauh lebih baik gitu kan. Seperti Bunda Maya gitu kan, udah sakitnya seperti apa, udah ditempa, udah maaf Bapak Bunda Maya gitu kan. Itu contoh contoh yang real yang kita lihat gitu kan, udah ya Allah Tuhan gitu kan, ditempa seperti apa, sakitnya seperti apa kan, pokoknya nggak ada yang enak deh kalau ngeliat Bunda Maya dulu zaman-zaman pas di fase perpisahan itu gitu. Tapi dengan kesabaran beliau, dengan ya netizen kan cuma ngeliat doang gitu kan, bisanya kalau kalau yang nggak bagus diserakin gitu kan, kalau yang bagus diserikin gitu ya kan. Tapi yang merasakan kan tetap kan kayak Bunda Maya, bos, apapun yang terjadi itu tetap berjuang, tetap ya tetaplah memperjuangkan kebahagiaan sendiri, dan akhirnya walau dengan waktu yang lama banget kayak gitu kan, hidup sendiri, berjuang sendiri gitu kan, bangun dari keterpurukan gitu kan, dengan merangkak sampai akhirnya sekarang udah bisa lari, udah, dan akhirnya pun mendapatkan jodoh yang Allah udah siapkan gitu kan. Jadi seperti itulah, itu contoh yang real buat kita yang bisa kita lihat gitu. Apapun yang kita usahakan gitu, Tuhan pasti akan balas dengan kebaikan. Jadi jangan pernah ngerasa nyesel atau ngerasa atau apapun lah. Kalau yang udah terjadi udah, itulah bagian jalan yang harus kita jalani. Banyak liku, banyak jurang kan. Itulah kalau kita nggak jalan itu semuanya, kita nggak akan dewasa. Kita nggak akan tahu sakit itu seperti apa
gitu. Jadi kalau kita udah ngerasain sakit apa seperti apa, jadi kita tahu nikmatnya sehat seperti apa, nikmatnya damai seperti apa gitu kan. Selalu positif thinking aja sama ketentuan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang gagal fokus, yang gagal wah gitu kan ngejudge seolah-olah saya, mungkin ada yang sebutin gitu kan, oh apa ngarepin Lesti untuk berpisah atau apa, enggak gitu. Ini kan yang saya lihat gitu kan. Dari awal pernikahan itu, ya saya dari awal nikah pun saya udah ngeliat aduh gitu kan. Karena saya juga sedikit banyak kan mengikuti terus kan, Lesti itu seperti apa, begitu ketemu dari matanya mereka berdua itu tahu gitu, Lesti yang senyum nggak pernah habis, tapi di mata pun itu mata nggak pernah bohong gitu kan. Dari Bilar juga seperti itu kan, walaupun so sweet, so itu kan mata nggak bisa bohong. Apalagi bagi yang mempunyai indera keenam, yang kebatinannya kuat, itu sangat kebaca semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya apa yang saya lihat salah, statement saya tidak diterima sama teman-teman, saya mohon maaf gitu. Saya tidak sedikit pun saya tidak mengharapkan mereka itu bisa, ataupun tidak mengharapkan mereka itu hancur, mereka tidak bahagia. Semua orang akan mengharapkan yang suami istri itu bahagia, akan damai, milik keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, itu semua orang mengharapkan seperti itu. Tapi siapa yang berani menolak, siapa yang berani lari dari ketentuan yang udah Tuhan kasih ke kita. Jadi kalau masalah ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.